Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik di tema yang ketujuh, yaitu tentang faktor keberagaman dan menemukan ide pokok. Nah, materi ini akan Ustadz sampaikan dan mohon anak-anak bersiap dan memperhatikan dengan baik. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, berikut adalah 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas, terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung bukan berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain.
Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Selanjutnya, mari kita memahami bacaan. Bacaan berikut berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Kita mulai dari paragraf pertama. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Selanjutnya kita baca paragraf yang kedua. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271. Bagaimana menentukan ide pokoknya? Nah, contoh pada paragraf kedua bacaan tadi kita cari ide pokoknya. Kira-kira mana ide pokoknya? Caranya adalah kita cari ide pokok itu di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, kalimat itu harus kalimat yang nanti mendasari kalimat-kalimat yang lain. Setelah kita pahami, maka kita temukan bahwa ide pokok itu bisa kita ambil di awal kalimat yang berbunyi distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia merupakan berbanding terbalik di antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Nah, dari sini ide pokok itu bisa kita buat. Dari kalimat ini kemudian kita bisa buat ide pokoknya. Kalimat ini kita sempurnakan sehingga menjadi kalimat distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Ini adalah ide pokok untuk paragraf yang kedua. Bagaimana paragraf selanjutnya? Dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, silakan dibuka pada halaman 30 tema 7. Paragraf yang lain bisa kalian coba mencari ide pokoknya. Selamat belajar Ananda. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan Ustadz dari sekolah adalah don't forget pray on time. Don't forget obey your parent. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.